Hola, lanjut lagi materi pengantar manajemen pertemuan yang ke-15 ya. Kita akan bahas tentang Key Performance Indicator. Pada sesi ini kita akan menjelajahi dunia Key Performance Indicator, alat yang ampuh untuk mengukur dan meningkatkan kinerja organisasi Anda. Kita akan mengungkap rahasia di balik KPI, mempelajari cara membangunnya dan melihat bagaimana implementasinya dapat mendorong kesuksesan bisnis. So let's check it out. First slide. Apa itu Key Performance Indicator? Key Performance Indicator secara definisi adalah metrik terukur yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja individu, tim, atau organisasi dalam mencapai tujuan strategis tertentu. KPI berfungsi sebagai indikator kunci untuk mengukur keberhasilan dan kemajuan terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari KPI adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja organisasi dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Dengan memahami KPI, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih tepat, mengoptimalkan sumber daya, dan mencapai hasil yang lebih baik. Alat ukur kinerja karyawan KPI menurut para ahli. Parmenter pada tahun 2007 mendefinisikan KPI sebagai yang paling kritikal untuk kesuksesan organisasi pada kondisi sekarang dan di masa depan. Warren tahun 2011, KPI adalah merupakan sebuah pengukuran yang menilai bagaimana sebuah organisasi mengeksekusi visi strateginya. Visi strategis yang dimaksud merujuk kepada bagaimana strategi organisasi secara interaktif terintegrasi dalam strategi organisasi secara menyeluruh. Iveta pada tahun 2012 mengatakan bahwa KPI adalah ukuran yang bersifat kuantitatif dan bertahap bagi perusahaan serta memiliki berbagai perspektif dan berbasiskan data konkret dan menjadi titik awal penentuan tujuan dan penyusunan strategi organisasi. Pada tahun yang sama, Banerjee dan Buoti mengatakan KPI adalah ukuran berskala dan kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi dalam tujuan mencapai target organisasi. KPI juga digunakan untuk menentukan objektif yang terukur, melihat tren, dan mendukung pengambilan keputusan. Mengapa KPI penting? Ada 4 alasan. Pertama, fokus yang jelas. KPI memberikan fokus yang jelas pada tujuan strategis organisasi. Dengan mengidentifikasi metrik yang paling penting, organisasi dapat memastikan bahwa semua upaya terarah untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, identifikasi keberhasilan. Jadi, dari mana kita tahu kita berhasil atau tidak? Lewat KPI. KPI membantu mengidentifikasi keberhasilan dan area yang dirasa perlu perbaikan. Dengan melacak metrik kinerja secara berkala, organisasi dapat mengidentifikasi tren positif dan negatif, serta mengidentifikasi area yang membutuhkan intervensi. Ketiga, pengambilan keputusan. KPI mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dengan menggunakan informasi yang objektif, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis yang mengarah pada hasil yang lebih baik. 5. Akuntabilitas. KPI meningkatkan akuntabilitas di semua level organisasi. Dengan menetapkan KPI yang jelas dan terukur, organisasi dapat memastikan bahwa setiap individu dan tim bertanggung jawab atas kinerja mereka dan kontribusi mereka terhadap tujuan bersama. Karakteristik KPI yang efektif kita bagi menjadi SMART, S-M-A-R-T. S-nya adalah specific, M-nya adalah measurable, A-nya adalah achievable, R-nya adalah relevant, dan T-nya adalah time bound. Fokus pada tujuan yang jelas dan terdefinisi. Measurable dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif. Achievable artinya realistis ya, untuk dicapai dengan sumber daya dan waktu yang tersedia. Relevan maksudnya adalah sesuai dengan strategi organisasi dan mendukung tujuan jangka panjang. Time bound artinya memiliki batas waktu yang jelas untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sekali lagi, dapat dihafalkan, karakteristik KPI yang efektif adalah yang SMART.
Kemudian kita masuk ke langkah-langkah membuat KPI. Pertama, tentukan tujuan. Kedua, pilih indikatornya. Yang ketiga, definisikan matriksnya. Yang keempat, libatkan tim. Penting untuk melibatkan tim dalam proses pembuatan KPI. Tim yang terlibat akan merasa memiliki KPI dan lebih termotivasi untuk mencapai target. Pantau dan evaluasi. KPI harus dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Penilaian ini akan membantu mengidentifikasi tren, mengukur kemajuan, dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Jenis-jenis KPI. KPI finansial. KPI ini mengukur kinerja organisasi dari perspektif keuangan. Contohnya adalah ROI atau Return on Investment, laba bersih, pendapatan, dan margin keuntungan. KPI operasional. KPI ini mengukur kinerja organisasi dari perspektif operasional. Contohnya, efisiensi produksi, waktu siklus, tingkat cacat, dan uptime peralatan. KPI pelanggan. KPI ini mengukur kinerja organisasi dari perspektif pelanggan. Contohnya, tingkat kepuasan pelanggan, tingkat retensi pelanggan, skor Net Promoter Score, dan nilai umur pelanggan. KPI karyawan. KPI ini mengukur kinerja organisasi dari perspektif karyawan. Contohnya, tingkat kehadiran, produktivitas, tingkat pergantian karyawan, dan tingkat kepuasan karyawan. Contoh KPI. Conversion rate, mengukur persentase pengunjung yang melakukan pembelian. Contohnya, 5% dari pengunjung situs web melakukan pembelian. Bila ada 1000 orang yang mengunjungi web, maka akan terdapat 50 conversion rate berdasarkan angka ini. Customer retention rate, mengukur tingkat pelanggan yang kembali untuk berbelanja kembali. Contohnya, 70% pelanggan kembali dalam setahun. Ini kan bagus sekali ya. Dalam satu tahun, satu pelanggan itu bisa 2 kali datang. Employee turnover rate adalah mengukur tingkat pergantian karyawan. Contohnya, 10% karyawan mengundurkan diri dalam setahun. Semakin kecil angka ini akan semakin sehat ya buat perusahaan. Average order value, rata-rata nilai transaksi pelanggan. Contohnya adalah satu pelanggan rata-rata belanja 500.000 dalam satu transaksi. Contoh KPI karyawan secara umum. Ini adalah contoh KPI marketing. Di antaranya persentase pertumbuhan penjualan dibanding tahun sebelumnya. Unit pengukurannya menggunakan persentase. Targetnya contohnya adalah ada 15% pertumbuhan. Untuk market share juga menggunakan persentase. Contoh targetnya ada 27%. Oke. Bisa dibaca lagi sampai 0.3 sampai 8-nya ya. Lanjut. Contoh KPI untuk IT, di antaranya persentase uptime sistem jaringan komputer, menggunakan persentase targetnya 99%, persentase perbaikan komputer atau jaringan user yang dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah disepakati, atau SLA, yaitu Service Level Agreement, misalkan SLA-nya ditargetkan 95%, dan nomor 3-8 bisa dibaca sendiri. Contoh berikutnya untuk KPI finance, diantaranya ada operating cost ratio, ada targetnya 40%, ada rata-rata cost of fund, rata-ratanya 15%, targetnya 15%. Kemudian ada rata-rata ketersediaan cash atau cash flow setiap bulan dalam rupiah, misalkan targetnya harus ada 10 miliar setiap bulannya. Ya, ini contoh-contoh KPI di finance. Silakan dibaca sampai poin nomor 8. Oke, studi kasus KPI. Misalkan dibuat KPI harus meningkatkan 10% penjualan ya. Sebuah perusahaan e-commerce berhasil meningkatkan konversi sebesar 10% dalam 6 bulan dengan fokus pada KPI conversion rate. Tantangan dalam implementasi KPI ada 4. Yang pertama adalah data yang tidak akurat. Data yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat mempengaruhi validitas dan reliabilitas KPI.
Yang kedua adalah resistensi. Resistensi itu bisa dari karyawan atau manajer yang dapat menghambat penerapan KPI yang efektif. Contohnya ketika dikasih KPI yang sebenarnya itu efektif tapi mereka tidak mau melakukan, merasa bahwa KPI itu tidak sesuai dengan kebijakan yang sebelumnya misalkan. Kemudian terlalu banyak KPI. KPI yang terlalu banyak dapat membuat organisasi kewalahan dan sulit untuk diprioritaskan. Ya, tidak semua orang sanggup bisa mengerjakan banyak tugas ya. Ada juga yang minimal. Jadi KPI itu kalau bisa digunakan minimal standar yang harus dikerjakan oleh perusahaan, oleh karyawan di bidang tertentu. Kalau terlalu banyak akan terlalu berat bagi si karyawan untuk menyesuaikan diri. Kemudian kurangnya pemahaman tentang metrik yang digunakan juga dapat menyebabkan interpretasi yang salah dan pengambilan keputusan yang tidak efektif. Ini biasanya dapat dialami oleh pengambil keputusan atau level manager yang kurang cakap atau selama ini dia ilmunya kurang. Ya, sehingga meskipun dengan data yang ada dia salah mengambil keputusan. Tips sukses menggunakan KPI. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tips yang kami sampaikan di presentasi kali ini. Yang pertama adalah relevansi. Pilihlah KPI yang relevan dengan tujuan strategis organisasi Anda. Yang kedua, data real time. Gunakan data yang real time untuk pemantauan dan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Jadi jangan gunakan data yang sudah lama atau sudah basi. Ketiga, keterlibatan tim. Selalu libatkan tim dalam pengembangan dan implementasi KPI untuk meningkatkan rasa kepemilikan dan motivasi mereka. Keempat, evaluasi dan penyesuaian. Evaluasi dan sesuaikan KPI secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dan relevansi dengan perubahan strategi. 5 adalah komunikasi. Komunikasikan hasil KPI pada seluruh pemangku kepentingan secara transparan dan mudah dipahami. Key Performance Indicator adalah alat penting untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dengan KPI yang dirancang dengan baik, organisasi dapat fokus pada prioritas, mengukur keberhasilan, dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Demikian presentasi hari ini. Terima kasih. Untuk file materinya bisa dilihat di deskripsi. Baik, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.